Pernahkah kalian berpikir kalau pasangan yang menunggu kalian di rumah bukanlah manusia, melainkan seekor dedemit yang tak rela untuk berpisah sehingga memalsukan identitasnya? Seperti film kali ini menceritakan seorang prajurit bernama Mark yang pulang ke kampung halamannya setelah selesai bertugas dalam peperangan. Ditemani keempat teman koclaknya, mereka mencoba mengungkap apa yang sebenarnya telah terjadi. Di mana film ini berjudul Pimak Prakanong tahun 2013. Oke lah, daripada banyak podelicong di awal dan membuat kopi saya beak tapi film belum dimulai, langsung aja filmnya kita berebetin. Film ini diawali dengan seorang prajurit bernama Mark gak pakai Zuckerberg yang ditandu karena mengalami keseleo alias tipalitep. Di tengah keadaan pasukan yang tak ada henti mendapat gempuran, tiba-tiba seorang prajurit bernama Puak bercerita tentang gagahnya para pahlawan yang bertahan dan berjuang demi kemerdekaan. Para pahlawan tersebut ternyata memiliki semangat pantang pulang sebelum kenyang. Dan tanpa diduga, pasukan yang sudah leles bangkit dan siap tertembakkan lagi. Saat keadaan mereka terdesak, Mark dan kawan-kawan nyumput nyelindung di jero selokan. Keadaan tersebut membuat mereka hilang harapan. Apalagi saat melihat Mark yang tertembak, membuat mereka berpikir inilah akhir dari segalanya. Dalam keadaan putus asa, Mark yang mengalami luka tembak di dada teringat janjinya pada sang istri yang menunggu di rumah. Tanpa Mark tahu, setiap menjelang maghrib tiba, istrinya selalu datang ke derbaga menunggu Mark seolah-olah Mark tak pulang-pulang dan tak pasti kapan dia datang. Namun berbeda dengan warga Prakanong, mereka malah menutup rumah seakan-akan sesuatu akan segera terjadi. Singkat waktu, Prakanong pun tiba. Mark dan kawan-kawan pulang menggunakan taksi perahu milik Haji Udin. Sambil ngobrol ngalir ngidul, Mark pun menjelaskan bahwa nama aslinya adalah Mark yang tentunya tanpa Zuckerberg. Setibanya di Prakanong, mereka heran saat melihat keadaan begitu sepi. Soalnya Prakanong yang dulu mereka kenal terasa hangat dan ramai. Sesampainya di rumah, Mark mencari keberadaan istrinya. Namun Mark heran, rumah terasa sepi seakan rumah mereka tak berpenghuni dan tanpa kehidupan. Saat Mark mulai melangkah masuk ke rumah, Mark tersenyum ketika melihat sebuah ayunan. Tiba-tiba Nak mengejutkannya dari belakang. Dikarenakan rasa kangen sudah menguras kalbu, mereka pun berpelukan layaknya Teletubbies. Setelah melepas kerinduan yang memuncak, Nak berkata bahwa anak mereka telah lahir. Dan sesuai keinginan Mark, dia memberi nama Dang kepada anaknya. Selesai kangen-kangenan kepada anak istri, Mark dan Nak keluar menemui teman-teman Mark yang dari tadi dipelak di luar oleh Mark. Dikarenakan situasi belum aman dari peperangan, Mark menyarankan teman-temannya untuk tinggal di rumah bekas almarhum neneknya. Mark pun rela jika mereka mau tinggal di sana salilana. Singkat waktu, malam pun tiris. Mark dan istrinya Niis berdua menikmati malam. Saat Mark melihat kunang-kunang, istrinya malah mengerjainya. Mark yang borangan pun ketakutan saat mengira kunang-kunang itu kukunya orang mati. Lalu Mark menunjukkan kalung jimat pemberian biksu yang dipercaya bisa mengusir hantu dan sajabana. Namun tanpa Mark tahu, setiap malam tiba warga selalu diselimuti ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang terus menghantui mereka. Singkat waktu, ayam pun kongkorongok. Saat Sin sedang memberi makan burung, Mark datang mengajak mereka berbelanja kebutuhan di pasar. Namun di saat mereka berangkat ke pasar, Sin menoleh ke arah rumah Mark dan merasakan ada sesuatu yang aneh di sana. Setibanya di pasar, Mark merasakan kejanggalan pada warga-warga yang berada di pasar. Mereka yang biasanya ramah dan suka menyapa, kini malah menghindar dan pergi terburu-buru ketika Mark menghampiri mereka. Lalu Mark pun mampir ke kios awok-awok Bibi Priek. Namun saat Bibi Priek menyadari yang di depannya adalah Mark, tiba-tiba dia marah dan menyarankan Mark untuk mengintip Nak dari balik palangkakan. Namun sebelum Bibi Priek menjelaskan lebih jauh, anaknya Bibi yang bernama Pink menutup mulut dan menariknya ke dalam rumah. Singkat waktu, malam pun nongkrong. Saat mereka berbicara ngalir ngidul, Sin berkata perkataan Bibi Priek sama dengan perkataan ibunya. Dia menjelaskan untuk bisa melihat hantu, kita harus melihatnya dengan cara nong palangkakan. Saat Puak menyuruhnya untuk menjemput Mark, Sin merasa ragu dan ketakutan, karena Sin menganggap ada keanehan di rumah Mark.
Di suasana rumah yang cukup menghororkan, dia pun mulai mencari Mark. Namun Shin hanya bertemu dengan Nak yang sedang duduk di kegelapan. Saat Nak berdiri perlahan dan menghampiri Shin dengan gaya menghororkan, Nak berkata kalau Mark sedang beristirahat. Namun ketika Shin bertanya tentang anaknya yang bernama Dang, tiba-tiba cairan merah mirip sirup marjan menetes dari bawah pelangkakan Nak. Shin pun terbangun dari mimpinya. Dejavu terjadi ketika Puak kembali menyuruh menjemput Mark. Saat Shin kembali ke rumah Mark, dia teringat anak tangga yang patah di mimpinya. Betapa kagetnya Shin saat melihat keadaan rumah Mark yang sunyi dan berdebu. Saat Shin melihat ayunan Dang bergerak sendiri, Shin lari ngabret karena ketakutan. Shin yang panik kembali ke rumah dan memberitahu teman-temannya kalau Nak adalah hantu. Namun mereka tetap tidak percaya dan malah asik joget di kotok mirip joget Agnes mau nikah. Singkat waktu, kerja bakti pun tiba. Keempat sahabat Mark membantu membersihkan rumah Mark yang sudah lama tak terurus. Melihat Ter yang memul mantuan, Mark menyuruhnya mengambil kapak yang berada di dapur. Saat Ter naik ke rumah, langkahnya terhenti saat menyadari kotornya rumah Mark. Lalu saat dia melihat Nak di dapur berdiri membelakanginya, mendadak dia penasaran dan teringat ucapan Shin tentang Nong Palangkakan. Dan entah karena penasaran atau nekat, Ter langsung jongkok dan langsung melihat ke arah palangkakan Nak. Saat Nak menyadari dia ditoong, Ter mengatakan kalau dia sedang mencari kapak. Saat Ter menikmati permodolan, Ter melihat sesuatu terkubur dan mulai menggalinya. Namun betapa terkejutnya Ter saat melihat seonggok jasad terkubur di sana. Ter yang lari terbirit-birit tanpa sengaja malah ngebaduk sayang Engang. Namun saat menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya, Ter hanya gagigu bicara gak jelas. Saat Ter melihat cincin di jari manis Nak, Ter makin yakin kalau Nak adalah hantu. Namun saat Nak datang, Ter langsung terdiam. Saat Nak pergi mengambil obat untuk mengobati sengatan lebah, Ter buru-buru pergi ke dapur mencari kertas untuk menuliskan perkataannya. Mak yang melihat mereka, tampak keheranan sepertinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Saat Mak meraih dan membaca kertas tersebut, wajahnya berubah seketika seolah dia tak percaya dengan apa yang dia baca. Lalu mereka pun buru-buru berkemas dari tempat tinggal Mak. Kemudian Ter pun menjelaskan bahwa dia melihat sebuah cincin rubi pada jasad yang sama persis dengan milik Nak. Saat mereka mendekati jendela, mereka melihat Mak sedang menghampiri istrinya. Namun mereka heran, kenapa Mak tidak kelihatan takut ataupun curiga kepada Nak. Melihat itu, Ter merasa tak tega kalau Mak harus tinggal bersama hantu. Malam harinya, Ter dan Shin kembali ke rumah Mak. Sementara di rumah, Ei dan Puak kedatangan Ping, anaknya Bibi Priek. Ping membawa kabar duka bahwa ibunya meninggal dunia, karena diduga sempat membocorkan rahasia Nak kepada Mak. Ei dan Puak pun panik karena kalau Shin dan Ter sampai membongkar rahasia malam ini, jangan-jangan nyawa mereka juga bisa terancam. Saat Ter dan Shin hendak mengatakan siapa Nak sebenarnya, untung saja Ei dan Puak datang tergesa-gesa mencegah mereka. Setelah Ei mengharewaskan sesuatu, akhirnya mereka berbohong demi keselamatan semuanya. Namun sialnya saat mereka mau pulang, betapa kagetnya mereka dengan hidangan yang Nak sajikan. Mereka pun menolak halus karena hidangan tampak sangat natural. Namun saat Nak menatap Ter setajam bedog, Ter yang ketakutan pasrah memakan daun kering sambil bilang, Kemudian Ter menyodorkan piring kepada Puak. Dengan terpaksa Puak pura-pura ikut menikmati. Dengan rasa dendam yang mengiris kaldu, tiba-tiba Puak menyodorkan sepiring belatung hidup kepada Shin. Walau terasa ngural dan menjijikan, Shin pun terpaksa ikut menikmatinya. Setelah makan malam selesai, Mak mengajak mereka main tebak gaya. Giliran pertama, Shin memperagakan gaya garong melempar mangga. Namun ketika Mak menjawab, jawabannya sungguh absurd parah. Mereka cuma bengong dengan jawaban yang Mak ucapkan. Setelah beberapa jawaban absurd parah, akhirnya mereka bisa menebak apa yang Shin peragakan. Giliran Ter, ia memperagakan monyet Sagne mencari mangsa, dan saat Shin menjawab dengan spontan, "Hui!" Suasana pun berubah menjadi suram. Puak pun buru-buru membekap mulut Shin. Lalu mereka kabur dengan alasan kebelet modal. Namun sebelum menjauh, Nak tiba-tiba muncul mengikuti mereka dari belakang. Dengan langkah perlahan, Nak mendekati mereka yang membuat keadaan tambah mententeramkan. Karena ketakutan kepala Medan, mereka buru-buru pergi naik perahu. Namun mereka malah mendayung perahu berputar-putar seperti helikopter. Helikopter! Sementara dari tepi dermaga, Nak hanya menatap mereka dengan tatapan kosong yang cukup menyeramkan.
Karena ketakutan sudah menjalar sangat edan, mereka pun mendayung ngabret sekuat tenaga. Sesampainya di rumah, mereka merasa takut Nak marah dan membunuh mereka. Namun yang datang ternyata Mak. Dia datang dengan wajah penuh amarah karena menganggap mereka sama saja seperti warga lain yang menuduh Nak sebagai hantu. Hingga pada akhirnya Ter pun merasa harus menggunakan sedikit kekerasan. Singkat cerita, Dupang pun tiba. Mak dan Nak pergi ke Dupang untuk mencari seblak lada biar bisa disangguan. Mereka mencoba semua wahana di sana termasuk kora-kora, komedi putar, bungee jumping, terjun bebas, loncat indah, dan lain sebagainya. Malam itu mereka nikmati bersama seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Singkat waktu, rumah hantu pun tiba. Teman-teman Mak mulai menjalankan rencana menjauhkan Mak dari Nak. Sementara itu di tempat lain, Mak yang takut akan hantu langsung ketakutan sejak langkah pertama masuk rumah hantu. Tiba-tiba saja mereka ngerekep dan menculik Mak dari belakang. Saat mereka mencoba keluar, Ter mencoba membuka pintu, namun sayang pintu malah macet. Nak yang menyadari suaminya tak ada lagi di sisinya, kini mulai mencarinya. Saat Nak mendekat, mereka buru-buru cosplay jadi hantu dadakan. Namun aneh, Nak melintas begitu saja tanpa mengenali satupun dari mereka. Nak hanya menatap mereka sebentar lalu pergi melanjutkan pencarian. Saat mereka mencari jalan keluar lain, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sosok bergelantungan mirip Teteh Kunti. Namun ternyata itu hanya seorang talent yang menyamar menjadi hantu. Belum sempat merasakan lega, Nak tiba-tiba muncul dari belakang memanjangkan tangannya dan menyentuh bahu Ter. Setelah mereka berhasil menjauhkan Mak dari Nak, mereka berhenti di sebuah hutan yang agak seram. Mak merasa marah karena mereka masih menganggap istrinya hantu. Lalu dengan emosi menguras kaldu, Mak pun pergi meninggalkan mereka. Saat mereka mencari Mak yang asruk-asrukan ke dalam ruyuk, mereka melihat Mak yang mengalami kesakitan. Mak merasa kalau luka di dadanya kembali kambuh. Namun mereka pun keheranan saat melihat luka Mak tak sembuh-sembuh, padahal lukanya sudah cukup lama ia derita. Lalu sebuah pikiran terbesit di pikiran Ter, bagaimana jika cincin yang dimiliki jasad tersebut adalah milik Mak. Untuk memastikan Mak hantu atau bukan, Ter membuka perban di tangan Mak apakah ada cincin di jari manis Mak. Mereka pun lega saat mereka tak melihat cincin tersebut. Namun saat Mak menunjukkan cincin itu tergantung di lehernya, tanpa banyak mikir, Ter melemparkan beras suci ke arah Mak yang membuatnya kesakitan. Di suasana hutan yang membuat bulu-bulu merinding hebat, mereka berhasil menjauhkan diri dari Mak. Mereka pun sepakat kalau Mak benar-benar hantu, maka Nak harus segera diselamatkan. Sesampainya di rumah Nak, dengan suara penuh penyesalan, mereka meminta maaf atas semua kesalahpahaman mereka terhadap Nak. Namun Sin tetap menaruh curiga kepada Nak. Tatapan curiganya tak bisa disembunyikan. Dia yakin ada sesuatu yang tidak beres. Namun saat Nak bertanya di mana suaminya, pertanyaan itu membuat mereka kebingungan. Dan untuk meyakinkannya, mereka berbohong kalau Mak sudah menunggu mereka di mall yang berada di Majalaya. Mereka pun pergi ke Majalaya menyusuri sungai menggunakan perahu. Namun karena kelebihan muatan, air pun mulai masuk. Tanpa pikir panjang, barang-barang dilempar untuk mengurangi beban kehirupan. Di saat mereka kepanikan, Ter dengan keyakinan tololnya melempar semua dayung ke dalam air. Walaupun sekarang keadaan perahu stabil, kini mereka kebingungan bagaimana perahu bergerak tanpa menggunakan dayung. Di tengah situasi kebingungan, mereka dikagetkan Mak yang muncul dari balik ruyuk. Dengan penuh amarah, Mak bertanya mau kemana mereka ngabadok istrinya. Saat mulai mendekat, tiba-tiba Mak menghilang dari pandangan. Saat muncul ke permukaan, ternyata Mak tenggelam karena mengalami kram di kakinya. Wak pun buru-buru menariknya ke atas perahu. Namun sialnya, saat Mak naik ke atas perahu, perahu kembali kelebihan beban. Dengan sekuat tenaga, mereka yang panik terpaksa mendayung menggunakan tangan.
Tiba-tiba terbengong dan berpikir kalau Mak dan Nak belum mati, berarti yang sudah mati siapa? Tanpa diduga, sebuah cincin terjatuh dari saku A. Ter pun menyadari ternyata selama ini hantunya adalah A. Tanpa pikir panjang, dengan spontan uhuy, Ter menendang A sampai terjebur. Saat mereka kesusahan mendayung pakai tangan, tiba-tiba Nak menyerahkan dayung kepada Puak untuk dipakai sama Ter. Saat dayung berada di tangan Ter, dia pun langsung terdiam dan menyadari jika dayung yang mereka buang sudah tertinggal jauh. Dan untuk menguras penasaran di dalam kalbu, Ter pun melakukan ritual Noong Palangkakan. Karena mereka tidak bisa ngejedok dan diajak kompromi, Ter pun mulai bernyanyi dengan niat menghipnotis mereka ala Romi Ketepel. Alangkah kagetnya Ter saat mengetahui Nak adalah hantunya. Lalu saat Nak memanjangkan tangannya, tanpa pikir panjang mereka pun ngegejebur berjamaah ke dinginnya air danau. Sin yang tidak bisa ngojay cuma bisa pasrah ketika wajahnya dikerekep oleh Nak. Karena ketakutan mengiris kaldu, dia loncat dan berenang dengan gaya bancet kasurupan. Saat mereka sampai di tepian, Mak malah susah diajak pergi. Dengan terpaksa, Puak pun menyentuh manja kelapa Mak menggunakan batu. Singkat waktu, kuil pun tiba. Mereka duduk bersila ditemani oleh seorang biksu yang katanya siap ke barat untuk mencari kitab suci. Sang biksu menyarankan jangan pernah keluar dari benang pelindung apapun yang terjadi. Saat Nak mulai mendekat, si biksu mencipratkan air suci ke arah Nak. Mak yang melihat istrinya kesakitan merasa tak tega dan nekat medebruk Ter yang membuat ciki suci tumpah ke badan Puak. Pada saat si biksu menanyakan perkara beras, dengan santainya Sin malah asik meraban manuk piit. Hei, puk mừng,ดูนี่ดิ Betapa gelonya si biksu saat kehabisan amunisi, dia malah kabur melompat lewat jendela. Mereka yang masih terikat seperti lemper dibalut Indomie mencoba keluar lewat pintu lain. Tapi sialnya, ketika pintu terbuka, mereka malah dihadang oleh A. Dalam keadaan terdesak, A menjelaskan bahwa ia sebenarnya belum mati. Untuk memastikan A itu hantu atau bukan, Puak yang terseblok air suci pun langsung dijadikan tumbal. Saat tubuh mereka menubruk dan menindih A, mereka pun bertanya-tanya kenapa air suci tidak berefek kepada A, padahal jelas A adalah pemilik cincin tersebut. Lalu dengan wajah polos penuh dosa, A akhirnya mengaku kalau ternyata dia butuh uang. Kemudian dia menggali kebun belakang dan mengambil cincin milik jasad tersebut. Sin yang tersadar dari tadi mereka mengasuhkan hantu Nak langsung panik. Dan benar saja, Nak melangkah perlahan-lahan mendekati mereka. Saat mereka mau kabur berjamaah, tiba-tiba semua pintu dan jendela terkunci kembali. Lalu Nak berteriak dengan penuh kemarahan dan menghilang seperti orang pinjam 100. Saat air mulai menetes dari atas langit-langit, Sin sadar itu bukanlah tetesan air hujan, melainkan Nak yang bergelayutan bergaya seperti Spider-Man sedang cosplay jadi arwah penasaran. Dengan suara penuh amarah, Nak yang bergelayutan mirip kunti terbalik berkata kenapa mereka selalu mengganggunya, padahal Nak cuma ingin hidup bahagia bersama suami dan anaknya. Nak yang menyadari hantu tak bisa hidup bersama manusia, mengajak Mak tinggal di alam baka biar bisa tinggal bersama selamanya. Karena cinta Mak yang teramat jero, dia malah mendekati Nak seakan-akan cinta yang Mak rasakan telah melenyapkan rasa takutnya pada ajakan hidup di alam baka. Dan ajaibnya, sikap Nak berubah kembali ke setelan awal. Nak meminta maaf karena selama ini telah berbohong tentang status hantunya. Semua itu ia lakukan karena ingin terus bersama Mak. Nak pun meminta Mak berjanji untuk melanjutkan hidupnya walau hidup tanpa diri Nak. Kemudian Mak bicara dengan suara lirih, walaupun Nak berbohong, Mak akan selalu mencintainya. Mak sebenarnya sudah mengetahui sejak awal bahwa istrinya sudah meninggal. Mak mengetahui semua itu saat menemukan jasad Nak terkubur di belakang rumah. Meskipun hatinya hancur, namun dia memilih berpura-pura kalau istrinya masih hidup. Bukan karena takut, bukan karena bodoh, tapi karena dia belum siap dan belum rela ditinggal oleh satu-satunya orang yang paling dia cintai di dunia ini. Nak yang mendengar itu hanya bisa terdiam, air matanya terjatuh, rasa harunya bercampur menjadi aduk, dan rasa egois dalam dirinya menjadi luluh digantikan cinta yang lebih besar, yaitu cinta yang merelakan. Setelah sesi curhat dan podolicong yang sukses bikin Aing terharu, pasangan paling absurd sejagat hantu dan manusia itu pun kembali bersatu. Gak peduli beda alam, yang penting selalu bersama. Lalu film pun mapai. Pesan dari film ini, jika mencintai hantu itu salah, maka biarlah Mak yang salah. Mohon maaf kalau suara saya kaku, maklum video pertama. Terima kasih yang udah nemenin sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.